sehingga orang juga banyak yang kemudian lebih banyak mengakses media sosial. Tentu ini akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang memang ingin melakukan indoktrinasi suatu ajaran. Kemudian radikalisme ini dalam kehidupan kebangsaan menjadi berbahaya karena punya kecenderungan menutup diri untuk berdialog dengan yang lain. Yang paling penting adalah kita mesti menumbuhkan nilai-nilai tadi, keterbukaan, termasuk kemampuan berpikir kritis. Tapi yang paling mudah adalah orang gampang menyalahkan pihak lain dengan sekaligus menutup diskusi. Sebelum seseorang menjadi ekstremis atau teroris, itu biasanya kan bermula dari cara berpikir yang radikal dulu nih. Masyarakat Indonesia masih dihantui oleh radikalisme yang terus memperburuk situasi keamanan bangsa. Kelompok radikal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan kehidupan masyarakat saja, tetapi juga mengancam sistem demokrasi kita. Penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman akan ancaman nyata yang dimunculkan oleh paham ini, terutama kelompok perempuan serta generasi milenial. Kali ini kita berkesempatan mendapatkan insight dari dosen program studi Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, Dr. Aan Rukmana, perihal bahayanya ajaran radikalisme bagi keutuhan bangsa. Mari kita simak untuk menjadi literasi bagi kita bersama. Ya, terima kasih. Pertama, memang isu radikalisme itu bukan isu yang baru belakangan, tetapi sebetulnya benih-benihnya sudah ada dari dulu. Bahkan sejak, kalau dalam konteks Islam misalnya, sejak kemunculan Khawarij, pada masa-masa kemunculan Islam juga sudah ada. Cuma bedanya, sekarang ini penggunaan masif media sosial. Itu yang membedakan. Kenapa sekarang makin masif? Ya tentu banyak alasannya. Di antaranya pertama, media sosial itu adalah media yang paling sederhana, bahkan paling cheap, paling murah untuk orang distribusi satu gagasan. Itu yang pertama. Yang kedua juga, sekarang penggunanya juga sama. Jadi pengguna media sosial itu saat ini juga lebih masif, bahkan lebih banyak. Ditambah lagi kan sekarang dengan adanya COVID ini, di mana orang tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana, sehingga orang juga banyak yang kemudian lebih banyak mengakses media sosial. Tentu ini akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang memang ingin melakukan indoktrinasi suatu ajaran gitu. Maka sebetulnya nanti yang paling penting menurut saya ya, kita mesti bisa memproteksi secanggih mungkin supaya siapapun yang mengakses informasi semacam itu ya tentu harus ada screening ya dari masing-masing individu supaya tidak mudah terdoktrinasi. Saya pikir yang paling penting itu. Jadi radikalisme itu diambil dari bahasa Yunani ya, radix. Radix itu kaitannya dengan akar. Jadi radikalisme itu adalah cara berpikir yang mengakar, tetapi dia menjadi isme sehingga menjadi paham. Jadi paham di mana seseorang itu berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah memang dalam konteks kehidupan kebangsaan ini menjadi masalah di saat radikalisme itu dilanjutkan dengan sikap-sikap yang ekstremisme bahkan mengarah kepada terorisme. Nah ini yang berbahaya. Jadi saya bisa mengatakan tidak semua orang yang radikalis itu adalah teroris. Ini penting disampaikan. Tetapi semua yang teroris itu pasti berpikirnya radikal. Makanya kenapa kemudian radikalisme ini dalam kehidupan kebangsaan menjadi berbahaya karena punya kecenderungan menutup diri untuk berdialog dengan yang lain. Padahal kalau kita bicara kebangsaan, bangsa ini tumbuh juga dari adanya dialog antar para founding fathers kita. Bisa bayangkan kalau tidak ada dialog antar founding fathers, tidak mungkin ada kebangsaan kita gitu. Dan dialog yang paling tinggi dari kebangsaan kita sebetulnya Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah produk dari dialog antar founding fathers kita gitu. Nah, ekstremisme itu tidak bisa dipakai atau radikalisme tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena meminimalisir dialog. Padahal dalam kehidupan kebangsaan, dialog menjadi komponen yang sangat penting sekali. Nah, lebih parah lagi kalau radikalisme ini diasupi atau dimasuki dari konten keagamaan. Sehingga orang nanti punya pikiran, kalau saya mau beragama ya caranya yang tadi, yang radikalis tadi.
padahal beragama juga harusnya bisa menginspirasi keterbukaan, openness, open-mindedness misalnya. Sebagaimana juga kalau dalam konteks Islam, itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi radikalisme itu sebetulnya kenapa menjadi mudah diikuti? Karena kita ketika mengikutinya tidak usah berpikir panjang. Jadi sebetulnya sebabnya itu. Jadi di saat misalnya contoh ya, ada seorang pemuda galau, ada seorang pemuda yang sedang pusing, ada seorang pemuda yang merasa di masyarakatnya tidak terpakai begitu. Kemudian tiba-tiba ada satu ajaran yang mengajarkan kepastian, kebulatan, keyakinan. Tentu lebih mudah bagi anak muda itu mengikuti tanpa berpikir panjang. Maka biasanya orang yang masuk ke dalam gerakan yang radikalis, ekstremis, termasuk teroris, itu sumbernya adalah tadi, tidak berpikir. Nah, saya punya pengalaman diskusi dengan teman-teman yang pernah mengikuti jalur radikalisme. Itu biasanya ujungnya justru mereka menjadi makin terbuka di saat mereka berpikir. Bahkan mereka mulai menyetop radikalismenya itu di saat mereka mulai berpikir. Makanya di sini perlu saya kira untuk memperkenalkan apa yang disebut sebagai critical thinking atau berpikir kritis. Kira-kira itu yang paling penting. Yang jelas yang paling berbahaya, kehidupan kebangsaan kita akan terkoyak-koyak, itu yang paling jelas. Di mana orang akan melegalkan untuk mengakhiri hidup orang lain misalnya berdasarkan ideologinya masing-masing. Itu kan berbahaya sekali. Padahal kita sampai kepada level Pancasila, sampai kepada level kemerdekaan, itu kan berdasarkan konsensus-konsensus atau kesepakatan. Jadi kalau radikalisme dibiarkan di kalangan anak-anak muda, yang berpengaruh juga ke anak remaja, tentu yang paling dihantam pertama kali adalah kehidupan kebangsaan kita. Khususnya terkait dengan kerukunan antar umat beragama di kita. Jadi itu yang paling akan dihantam. Maka kenapa kita mesti mengkampanyekan sama-sama supaya kita tidak berpikir radikalis yang mengarah kepada ekstremis, yang parahnya lagi mengujung kepada teroris. Kira-kira itu yang paling penting. Ya, menurut saya pertama harus dimulai dari keluarga dulu. Kemudian lembaga pendidikan, masyarakat, baru nanti terus sampai ke negara. Kenapa saya tidak mulai dari negara dulu nih, tapi dari rumah? Karena biasanya nilai-nilai itu kan tumbuh di rumah. Dan nilai apa sih yang perlu ditumbuhkan di rumah? Yang paling penting adalah kita mesti menumbuhkan nilai-nilai tadi, keterbukaan, termasuk kemampuan berpikir kritis. Itu mesti diajarkan dari rumah. Contoh misalnya, di rumah nih, ketika ada anaknya ditawari macam-macam, entah itu barang, entah apapun itu, tentu nggak apa-apa toh bertanya, ini dari mana, ini untuk apa, dipakai bagaimana. Kira-kira dengan pengajaran itu saja, itu anak-anak itu, anak remaja termasuk para pemuda akan punya daya tahan dari awal, dari rumahnya. Baru setelah itu ke sekolah, setelah itu juga masuk ke masyarakat dan juga ke pemerintah. Nah, kalau di sekolah apa yang perlu dibenahi? Kalau misalnya satu, harus ada kurikulum atau pengajaran mengenai berpikir kritis atau critical thinking bahasa Inggrisnya lah. Kenapa? Karena sekarang ini kan wabah atau informasi melimpah ruah di mana-mana. Nah, untuk kemampuan screening itu mengandaikan anak atau anak remaja atau pemuda punya kemampuan berpikir kritis. Nah, ini kalau nggak ada pengajaran berpikir kritis itu menjadi susah. Sehingga nanti ketika anak-anak ada masalah, ingin solusi cepat, ujungnya tadi belajar ideologi-ideologi yang rasanya cepat dipahami dan ajarannya bulat gitu karena nggak ada diskusi. Nah, makanya kenapa saya pikir sih harus dari rumah ke sekolah lewat pembenahan kurikulum. Kalau di rumah tentu keteladanan ya, keteladanan orang tua, termasuk juga mungkin tokoh-tokoh agama juga penting menjadi teladan yang menyuarakan terus masalah keterbukaan, toleransi, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang paling penting, Pak. Ya, sebetulnya yang paling mudah ini dari kebiasaan seseorang pertama berpikir sempit. Tapi kan kalau berpikir sempit susah ngeceknya ya. Tapi yang paling mudah adalah orang gampang menyalahkan pihak lain dengan sekaligus menutup diskusi. Contoh misalnya saya belajar agama,
Tetapi semakin saya belajar agama, semakin anti kepada yang lain. Misalnya saya semakin anti dengan mazhab A, mazhab B, mazhab C, atau kelompok A, kelompok B, kelompok C. Itu berarti ada something wrong dengan apa yang dipelajarinya. Karena idealnya orang belajar agama harus semakin terbuka dengan kelompok lain. Orang kalau belajar agama dengan benar, dia akan belajar juga dengan kelompok lain. Jadi tidak mungkin tertutup. Jadi indikator atau gejala atau indikasi yang bisa kita cek pertama kali tadi, orang gampang menyalahkan nggak gitu. Ini yang paling mudah. Dan menurut saya radikalisme itu ternyata konteksnya bukan hanya di agama sih. Kadang-kadang juga di keyakinan lain juga. Kalau orang itu radikalis, pasti nggak mau diskusi, nggak mau dialog. Karena dia merasa paling benar. Itu kan kuncinya. Kalau orang sudah merasa paling benar, berarti kan tidak ada kebenaran di luar dirinya. Berarti kan tidak ada dialog. Kalau tidak ada dialog, tidak mungkin ada sinergi. Kalau tidak ada sinergi, tidak akan ada gotong royong. Artinya, masyarakat akan tercerai-berai kalau kita membiarkan itu terus-menerus. Maka mungkin buat kita semua yang ada, kita perlu ngecek lah keluarga kita, adik-adik kita, anak-anak kita, teman-teman kita, family kita, masyarakat kita, apakah arahnya ke sana atau tidak. Kalau budaya saling menyalahkan tinggi, hati-hati. Karena boleh jadi memang indikasi bahwa kita itu banyak radikalisnya itu benar di masyarakat. Tapi doa saya sih tidak ya, mudah-mudahan. Saya kira itu yang paling penting sih untuk mendeteksi dari sisi tadi apa yang disebut sebagai gejala-gejala soal radikalis, yaitu tertutup untuk berdialog dan juga cenderung menyalahkan pihak yang lainnya. Itu gejala yang paling mudah, tapi yang paling fatalnya adalah di saat orang udah mulai ekstrim. Ekstrim itu hitam putih. Bukan hanya dari sisi pikiran, tapi dari sisi sikap. Misalnya saya tidak mau ketemu kelompok ini, saya tidak mau berjumpa kelompok ini. Pokoknya ini haram, mohon maaf pakai istilah itu. Ini boleh, ini nggak boleh. White and black bahasa Inggrisnya gitu. Nah itu gejala yang lebih mulai tengah itu. Jadi gejala akutnya udah mulai kelihatan tuh. Sehingga dia hanya mau bermain dengan kelompoknya saja. Nah yang paling parah adalah kalau dari radikalisme itu mengarah ke ekstremisme dan kemudian orang melakukan tindakan teror. Apa yang disebut sebagai terorisme. Karena berbeda pendapat, wah saya kalau gitu boleh dong menghilangkan nyawa orang itu. Nah ini gejala yang paling parah dari apa yang disebut sebagai radikalisme. Maka dari itu kita harus peka, membuka hati kita, pikiran kita, telinga kita, menyaksikan masyarakat kita supaya tidak terjerumus kepada budaya yang disebut sebagai radikalisme tadi. Karena radikalisme adalah awal mula dari munculnya terorisme di kemudian hari. Jadi kalau bangsa kita mau aman, mau maju, cuma satu, hilangkan radikalisme yang insya Allah akan hilang juga ekstremisme dan akan hilang juga terorisme. Karena bangsa ini besar, harus dibangun berdasarkan kerjasama, kekompakan, dan yang paling penting adalah trust di antara masyarakat kita sendiri, yaitu kepercayaan dari semua pihak. Saya kira itu yang paling penting. Jadi kalau saat ini kita sedang ramai menghadapi satu virus yang luar biasa, kita membutuhkan kerjasama dan juga sinergi. Saya pikir ada virus lain juga yang itu kita perlu kerjasama, selain COVID ya, yaitu virus dari apa yang disebut sebagai radikalisme tadi. Ya, atau ekstremisme atau lebih parah lagi terorisme. Kenapa ini harus dituntaskan? Karena radikalisme itu adalah asal muasalnya. Jadi tadi saya katakan sebelum seseorang menjadi ekstremis atau teroris itu biasanya kan bermula dari cara berpikir yang radikal dulu nih. Maka kenapa kita harus kerjasama bersinergi? Artinya sinergi itu harus ada dua, ada komunikasi, ada kepercayaan. Karena tanpa komunikasi, tanpa kepercayaan, tidak mungkin program apapun yang kita lakukan sama-sama, baik di level pemerintah, di level sekolah, NGO, swasta, para guru-guru agama, tidak mungkin akan efektif kalau tidak ada kepercayaan. Maka menurut saya yang paling penting tadi, sinergi di berbagai level masyarakat. Itu yang paling penting. Dan mungkin juga tadi, sinergi juga dengan para ayah, para ibu yang ada di rumah, supaya tidak cuek ya dengan kondisi anak-anaknya, kondisi remajanya, juga kondisi para pemudanya. Saya kira langkah-langkah itu yang perlu dilakukan tadi, yaitu sinergi. Nah, untuk sinergi ini memang perlu dijaga ya, dan salah satu cara untuk menjaganya, ya tadi saya katakan dua tadi. Ada kepercayaan, ada trust, ada disebut sebagai komunikasi gitu.